kembali lagi kita ke sesi yang kedua. Kalian sudah istirahat, sudah minum. Nah, kita lanjutkan untuk sesi yang kedua. Kita persiapkan lagi tadi buku paketnya, alat tulis, dan buku catatan kalian. Kita akan mempelajari tentang alat ukur dan ada sedikit hitungan ya untuk kalian. Dan ini sangat penting untuk membantu kalian di kelas 7, tentunya di kelas 8 sampai kelas 9. Jadi, sesi yang kedua ini sangat penting, perhatikan dan diingat-ingat apa yang Bu Iren katakan ya. Kalau kalian bingung, boleh tulis di dalam kolom komentar, nanti Bu Iren akan tanggapi. Oke, kita mulai saja. Kita mulai sesi yang kedua. Sesi yang kedua di pertemuan ketiga ya. Jadi sebelum itu kalian tadi sudah mempelajari tentang satuan. Nah, di sini Bu Iren akan ulangi lagi ya dan tambahkan ilmu baru. Nah, di tabel 1 itu tentang satuan SI ya. Tabel ini adalah tentang satuan SI dan kelipatannya. Di awalan tera simbolnya T. Kelipatannya 10 pangkat 12. Kemudian giga simbolnya G besar ya, G kapital. Kelipatannya 10 pangkat 9. Kemudian mega simbolnya M kapital. Kelipatannya 10 pangkat 6. Nah, di sini ada contohnya, misalkan 5 M kapital watt ya. Nah, maka dari M itu kan 10 pangkat 6, berarti nolnya ada di belakang, ada 6. Berarti berapa, Nak? 5 juta ya. 5 juta watt. Oke, kemudian kilo. Simbolnya K ya, kelipatannya 10 pangkat 3. Misalkan contohnya, sampelnya 1 kilometer, berarti diubah ke meter. Maka jadi 1000 meter, betul. Kemudian hekto, simbolnya H kecil. Kelipatannya 10 pangkat 2. Oke, betul. Deka, simbolnya DA, ya. Kelipatannya 10. Desi, D kecil, 10 pangkat minus 1. Senti, C, 10 pangkat minus 2. Contohnya, 1 cm diubah ke meter, berarti turun berapa tangga? Iya, turun 2 tangga, artinya dibagi atau dikali? Dibagi berapa? 100 ya, maka jadi 1 kali 10 pangkat minus 2. Bu Iren dapat minus-minus ini gimana caranya? Nanti Bu Iren akan jelaskan ya. Kemudian mili, simbolnya M kecil, 10 pangkat minus 3. Mikro, itu lambangnya seperti itu ya. Nah, kelipatannya 10 pangkat minus 6. Kemudian nano, simbolnya N kecil, kelipatannya 10 pangkat minus 9. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan tentang notasi ilmiah. Nah, di sini Bu Iren ada contohnya misalkan A, titik-titik-titik dikali 10 pangkat N. Fokus ya. Nah, A ini adalah bilangan asli 1 sampai 9. N adalah eksponen atau pangkat yang ada di atasnya tadi, bilangan bulat. Kemudian artinya A, titik-titik-titik, nah itu adalah bilangan penting. Kemudian 10 pangkat N adalah orde. Ya, jadi kita pahami dulu sampai sini, A itu bilangan asli 1 sampai 9 ya. Kemudian N adalah pangkatnya, yang tadi ada 10 pangkat N, nah itu pangkatnya. A, titik-titik, nah itu bilangan penting. Kemudian 10 pangkat N itu adalah orde. Nah, contohnya di sini. Nah, di situ kita hitung dulu ya, ada 0,0-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 0-nya ada 6 di depan 8. Kemudian ada 8, ada 4, ada 6. Nah, berarti ada berapa angka di belakang 0, berarti ada 6, 7, 8, 9. Gitu ya. Nah, ini penting. Tadi A-nya itu cuma 1 ya, A,
Nah, itu adalah bilangan asli dari 1 sampai 9. Berarti di sini kita ambil angka 8 ya. Tadi ada 8, 4, 6. Kita ambil 8, kemudian kasih koma. Nah, 2 angka itu di belakangnya, berarti koma 4, 6. Nah, Bu Iren, 0 yang tadi banyak ada di mana? Pindahin ke belakang. Ya. Jadi 10 pangkat minus 7. Nah, dengan bilangan angka pentingnya 8,46, ordernya ada 10 pangkat minus 7. Nah, di sini Bu Iren akan ajarkan bagaimana cara mendapatkan yang tadi minus 7-nya, masih bingung ya? Nah, Bu Iren akan ajarkan biar kalian makin paham. Oke, kita latihan soal ya agar kalian lebih paham. Oke, baik, kita lanjutkan. Kita akan latihan soal. Bu Iren akan tunjukkan, kalian perhatikan ya baik-baik. Yang pertama, misalkan Bu Iren punya di sini angka 200. Ya. Kita ubah 200 ini, kita sulap. Wah, kita sulap jadi tadi kali 10 pangkat berapa ya? Caranya, nah 2 ini kita sisakan 2 ya. Kemudian kita perhatikan nolnya ada di depan atau belakang. Di belakang Bu Iren, artinya ini positif tandanya ya. Berarti dikali 10, angkanya positif. Dari mana positif? Karena dia ada di belakang ya. Maka positif 2. Gitu ya. Bu Iren kok bisa 2? Lihat langkahnya ada berapa nolnya? Ada 1 dan 2. Berarti positif 2. Atau jadi 10 pangkat 2. 2 ini apa tadi? Ini A. Yang ini tadi 10 pangkat M. Artinya N-nya ada 2. Ya, nolnya ada 2. Ada 2 langkah. 1, 2. Begitu. Contoh lagi, misalkan 4.000. Di sini Bu Iren punya 4.000 ya contohnya. Nolnya ada di mana? Di belakang Bu Iren. Di belakang. Tandanya pangkatnya positif. Berarti sisain 1 angka. 4. Dikali 10 pangkat. Kita perhatikan langkahnya ada berapa? 1, 2, 3. Berarti positif 3. Gitu. 4 adalah A, kemudian yang ini 10 pangkat 3 itu 10 pangkat M. Gitu ya. Contoh lagi. 5, 7, 2, 0. Contoh, udah sampai 1000 ya, ada 3 angka penting nih di sini. Maaf, ada 4 ya, ada 4 angka penting. 5, 7, 2, 0. Bagaimana caranya? Perhatikan, tadi A-nya itu tunggal, cuma 1. Berarti sisakan 5-nya. Berarti 5,72-nya ikut ke belakang. 72. Tapi di belakang koma. Jadi 5-nya itu sendiri, ini A. Ya, kemudian 72,72. Nah, Bu Iren, habis itu kita kali 10 pangkat kan? Nah, iya, tulis 10 pangkat. Sekarang perhatikan, nolnya di mana? Depan atau belakang? Belakang Bu Iren, berarti tadi tandanya apa? Positif. Sekarang kita hitung angka di belakang A. Ada berapa langkah? Ada 1, ada 2, ada 3. Berarti 10 pangkat berapa? 3. Gitu ya. Berarti ini 5 itu adalah 5 adalah A, kemudian koma, titik, 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 dikali 10 pangkat M. N-nya itu 3. Gitu. Oke. Yang mau bertanya silakan tuliskan di dalam kolom komentar. Kita lanjut. Misalkan Bu Iren punya di sini 8, 7, 9, 0. Ya. Tadi gimana caranya? A-nya itu tunggal 1, berarti 8. Tulis 8, koma. Ya, berarti sisanya angka berapa? 79, Bu Iren. 79 kali 10, pangkatnya kita hitung 8, kita hitung di belakang 8. Berarti ada berapa langkah? Ada 1, ada 2,
ada 3, ada 4. Berarti 10 pangkat 4. Itu ya. Oke, berarti 8 ini A, koma, titik-titik, dikali 10 pangkat N. N-nya tadi 4. Yang ini N-nya tadi 3. Begitu. Oke, yang tadi ini positif, kalau 0 di belakang ya, positif tandanya. Pangkatnya positif. Gimana tadi ada yang pangkatnya negatif? Oke, kita lanjut. Oke, nah misalkan ada 0,0007 ya, sama dengan berapa kali berapa. Oke, tadi apa? A-nya angka tunggal. Berarti ini apa? Iya, 7. Berarti A-nya itu 7. Ya. Kemudian kali 10. Sudah? Bu Iren 10 pangkat berapa ya? Nah, kalau di belakang itu positif, berarti kalau maju itu negatif. Oke, berarti berapa langkah sekarang kita perhatikan untuk dapat N ya? Kita hitung ada 1, 2, 3, 4 Bu Iren. Berarti minus 4. Karena tadi apa? Kalau di depan minus, berarti minus 4. Gitu ya. Contoh lagi. 0,00003. Berapa? Kita tulis dulu A-nya. A-nya berapa? Dikali 10. A-nya 3, Bu Iren. Ada di belakang 3. Lalu 10-nya pangkat berapa? Nah, kita hitung langkahnya. Tapi yang pertama kita harus tahu 0-nya di depan atau di belakang. Di depan, Bu Iren. Di depan. Berarti minus. Ya, ada berapa langkah? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 10 pangkat minus 6. Oke, sudah tahu ya. Kalau positif berarti 0-nya di belakang angka, penting. Mohon maaf, kalau positif berarti angkanya di depan. Mohon maaf. Kalau positif berarti 0-nya ada di belakang A, ya. Kalau dia minus berarti A, 0-nya ada di depan A, ya. Ini A-nya 3, berarti yang 7 ini adalah A-nya. Itu dikali 10 pangkat N. N-nya berarti minus 6. Begitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan tuliskan di kolom komentar. Oke. Kita latihan. Sekarang kalian siapkan buku catatannya. Bu Iren akan tuliskan soal latihannya. Ya. Misalkan Bu Iren di sini punya 2 kali 10 pangkat 3. Berarti berapa? Kemudian Bu Iren punya 20.000. Maaf. Berarti berapa kali berapa? Ya. A-nya berapa? 10 pangkat M. Berapa? Ya. Kemudian di sini Bu Iren punya 0,0034. Ya. Berarti cari A-nya kali 10 pangkat M-nya. Sudah? Kemudian Bu Iren di sini punya 0,002. Jadi A-nya berapa kali 10 pangkat M-nya berapa? Sudah? Di sini Bu Iren punya 3 kali 10 pangkat minus 7. Berarti berapa? Oke, Bu Iren berikan kalian waktu. Silakan dikerjakan di buku catatan terlebih dahulu, baru kita cross-check.
sudah ya. Tadi kalian sudah tuliskan dan mencoba di buku catatan. Sekarang kita cross check. 2 kali 10 pangkat 3. Berarti kita tulis apanya dulu? A-nya Bu Iren. Iya, tulis A-nya. Sekarang kita perhatikan pangkatnya positif atau negatif. Positif Bu Iren. Berarti nolnya ada di mana? Di belakang. Ada berapa langkah? Ada 3. Berarti 1, 2, 3. Iya, jadi jawabannya 2000. Siapa yang betul? Oke, good. Kita lanjut yang kedua. Di sini ada 20.000. Bu Iren minta tolong A-nya berapa? Iya, betul 2, Bu Iren. 10 pangkat. Sekarang kita perhatikan. Nolnya di depan atau di belakang? Di belakang. Berarti langkahnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti 10 pangkat 4. Oke, begitu ya. Kita lanjut A-nya. Nah, tadi di sini ada 3, 4. Ya, maka A-nya kan cuma 1, ya. Maka tulis tadi 3,4. Ya, sudah. Kemudian 10 pangkat N. Ada berapa langkah? Ada 1, 2, 3, 4. Oh, mohon maaf. Oke, lanjut soal yang ketiga ada 0,0034. A-nya berapa? Tadi 3. Oke, koma di sini ada koma ya. Karena A-nya kan tadi 1 ya, terus 4. Dikali langkahnya ada berapa, Nak? 1, 2, 3. Karena di sini putus ya, di sini ada 2. Dia di sini ada 1 angka ya, berarti angkanya ada 1, 2, 3. Berarti 10 pangkat minus 3. Begitu. Oke. Lagi, di sini ada A-nya berarti berapa? Kan 1 aja ya angkanya A ya, berarti 2 Bu Iren. Oke, 10 pangkatnya. Minus atau positif? Minus Bu Iren, karena nolnya di depan. Betul. Ada berapa langkah? 1, 2, 3. Berarti minus 3. Begitu. Kita lanjut. 3 kali 10 pangkat minus 7. Ya, berarti 3-nya taruh belakang. Artinya minus, berarti nolnya di depan. Ya, kenapa Bu Iren taruh belakang? Karena di depannya ada 0. Ya, hati-hati. Ada berapa langkah? Ada 7. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kasih koma depannya. Kasih 0. Gitu ya. Coba kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Betul, minus 7. Oke, sampai di sini bisa? Jika kalian ada pertanyaan, boleh dituliskan di dalam kolom komentar. Oke, kita lanjut. Nah, di sini misalkan Wiren punya 2 kali 10 pangkat 2 kali 4 kali 10 pangkat 2. Gitu. Cara menyelesaikannya, ya, kita pisahkan dulu A-nya. Ya, berarti ada 2 kali 4, sudah 2 kali 4 dikali, baru tulis belakangnya 10 pangkat 2 kali 10 pangkat 2. Oke, nah kalau sudah, ini tinggal 2 kali 4. Tinggal 2 kali 4, berapa nak? 8, betul. Bu Iren ini gimana? Nah, kalau ada perkalian seperti ini, perpangkatan, berarti ini tandanya positif ya. Berarti 2 tambah 2. Ini perkalian. Jadinya dia kalau perpangkatan jadi plus. Jadi 8 kali 10 pangkat. Begitu. Ini ilmu tambahan untuk kalian ya. Jadi kalau kalian lihat angka pangkatan, kalian, wih, itu tuh yang pernah diajarin Bu Iren tuh. Oh gitu caranya, sini aku bantuin. Nah, gitu caranya ya. Berarti pisahkan dulu A-nya tadi ada 2, ada 4. Ada 2, ada 4. Kemudian yang 10 pangkat N-nya pisahkan. Ya, 10 pangkat 2 kali 10 pangkat 2.
2 kali 4 yang tadi di atas, jadi 8, kemudian 10 pangkat 2 kali 10 pangkat 2, 10 pangkat 2 jadinya positif 2. Ya, jadi 8 kali 10 pangkat 4. Oke, informasi tambahan, misalkan, ya, tadi Bu Iren tulis di sini ya, jawabannya 8 kali 10 pangkat 4. Oke, contoh lagi. Misalkan 3 kali 10 pangkat 2 kali 2 kali 10 pangkat 3. Hasilnya berapa? Berikan waktu. Oke. Pisahkan dulu A-nya. 3 kali 2. Kemudian 10 pangkat M. 10 pangkat 2 kali 10 pangkat 3. Oke. Tinggal 3 kali 2. 6 Bu Iren. 10 pangkat 2 kali 10 pangkat 3. 6 kali 10 pangkat 2. Tadi karena ini perkalian perpangkatan, maka tadi ini sama-sama positif dijumlahkan 3. Ya, maka 6 kali 10 pangkat 5. Begitu. Oke. Good job. Nah, silakan kalian latihan soal lagi ya. Kalian pelajari, semoga manfaat ini akan kalian rasakan di kelas 8 dan kelas 9. Jadi kalau kalian sudah bisa ini, semoga di kelas 8 dan 9 kalian lancar jaya. Oke. Oke, baik. Di sini ada contohnya, ada 4. 1, 2, 3, 4. Kalian bisa tuliskan di dalam buku catatan ya, dikerjakan baik-baik. Oke, dikerjakan baik-baik. Kalau masih bingung, silakan chat Bu Iren. Bu Iren, ini yang sudah saya kerjakan benar atau tidak? Boleh ya. Nanti tanyakan ke Bu Iren. Nanti kalau misalkan ada koreksian, ada kalian yang salah dan keliru, Bu Iren akan kasih tahu kalian. Dengan catatan kalian WhatsApp Bu Iren atau kalian tulis komentar di Google Classroom, begitu ya. Ada 4, silakan tulis di buku catatan kalian. Oke, kita lanjut. Nah, setelah tadi kita sudah latihan soal, kita lanjutkan. Kalian buka Google Classroom, nah di sana ada satu link YouTube untuk penjelasan alat ukur. Nah, di YouTube itu sudah ada tentang alat ukurnya, kemudian ada alatnya, cara menghitungnya. Jadi kalian silakan klik link yang ketiga ya, dan tonton video itu dengan seksama dan baik-baik. Oke, nah kita lanjutkan. Kita latihan yuk. Oke. Nah, yang pertama tadi di sesi 1 ya, tadi kan ada 3 pertanyaan. Kalian kerjakan, kemudian upload di Google Classroom. Nah, yang kedua, setelah mendengarkan penjelasan, silakan tulis di buku catatan kalian apa saja materi yang kalian telah pahami, ya. Jangan hanya mencatat, Bu Iren mau kalian benar-benar paham. Kalau belum paham, diulangi lagi videonya ya. Maka dari itu di-download terlebih dahulu biar kota kalian aman ya, nggak habis. Oke, maka dari itu kalian harus paham menulisnya sambil dipahami. Boleh pakai headset, menulis sambil didengarkan begitu. Jangan asal kumpulkan ya. Yang soal yang sesi pertama juga gitu, jangan asal dikumpulkan. Bu Iren mau kalian paham, karena itu buat kalian, bukan buat Bu Iren. Oke, jadi kalian belajar itu untuk diri kalian sendiri ya. Nah, yang tugas yang kedua ini tidak perlu ditulis, yang tugas yang kedua ini tidak perlu dikirimkan di Google Classroom, hanya sesi 1 saja yang dikumpulkan di Google Classroom. Paham ya? Yang sesi yang kedua ini tidak perlu, hanya kalian tulis di buku catatan dan dipahami. Oke, begitu. Jika ada pertanyaan, silakan tuliskan di dalam kolom komentar. Kalian bisa tuliskan di situ, nanti Bu Iren akan tanggapi. Oke, berikan komentar yang baik ya.
gunakan kata-kata yang baik. Tidak perlu menyapa temannya satu-satu ya. Bu Iren tahu kalian dekat satu sama lain. Oke? Jadi tidak perlu membahas hal yang tidak penting kecuali pelajaran. Begitu. Baik, sampai jumpa di pertemuan BDR selanjutnya. Silakan kalian pahami video pembelajaran ini. Kalau kalian belum paham, diulangi lagi. Boleh tanya ke Bu Iren ya. Bu Iren, saya belum paham ini lah. Boleh tanya ya. Tapi jangan kebangetan, nggak tahu semua. Berarti kalian tidak menyimak ya. Maka dari itu, yang pertama kalian harus fokus ya. Yang tadi, kemudian dengarkan, pahami, lalu ditulis ya. Semoga Tuhan memberkati dan kalian hafal dan ingat sampai nanti tua. Dan ingat juga Bu Iren. Oke, sampai jumpa pertemuan BDR selanjutnya. Selamat mengerjakan tugas. Salam sehat dan salam fisika. Bye.